dia tidak, hati dia tidak. Sombong adalah sepedangku, adalah pakaianku. Jadi jangan sampai kita mengakui apa yang sudah menjadi punya Allah. Ini tujuh sifat ini yang kita sebutnya, yang kita sadari dari tujuh sifat mana itu sifat yang dari Allah dititipkan ke kita. Kalau kita itu meyakini bahwa ini loh sifat kita. Nah, di situ kita sombong. Nah, di saat itu kita sombong, berarti keberkahan itu yang datang. Maka banyak orang yang sombong, akhirnya binasa, akhirnya nggak untung dia. Ya, saya Firaun itu saking sombongnya dia hidupnya kaya, dia nggak pernah sakit, terus dia sombong kalau dia itu adalah Tuhan, ya kalau dia adalah Tuhan, akhirnya kalau ujung-ujungnya Allah binasakan semuanya. Benar benar kalau ada sombong. Satu kali istighfarnya kita, kalau itu ikhlas, kalau ada wali yang melihat kita itu ibaratnya kayak mandi tobat. Apalagi kita mandi tobat bersihnya kayak apa? Berapa kali kita istighfar? Selesai. Nah, yang ketiga di sini panaskan dirimu dalam kudrat dan iradatnya Allah. Panah itu kan jadi di dalam kudrat dan iradatnya itu jangan kita akui bahwa kita yang berkuasa, kita yang berkehendak. Maksudnya kita tuh bisa jalan lah, terus kita bisa berkehendak, kita bisa makan lah apa. Itu semuanya karena kamu. Kalau kita akui, takutnya kita akan bukan termasuk dari kolbun kali hati yang selamat. Orang yang bisa bermakrifat Allah, orang yang bisa bertemu dengan Rasulullah, orang yang bisa bertemu dengan mursyidnya, itu udah lembut dulu, dilembut dulu ini sifat memahami. Kalau dia udah lembut sifat memahami, kita belajar untuk sana, nah baru dia bisa mengerti dengan mursyidnya, dengan Rasulullah. Dikasih tanda yang bagus kan itu lewat mimpi. Kita baru kita merasakan kata Rasulullah, maka orang yang beriman sampai berdoa, dia berdoa. Kita bisa melihat Rasulullah di dalam nyata. Awalnya dari mimpi. Sudah sekiranya siap kalau punya ini untuk bisa bertemu Rasulullah secara nyata, nah barulah bisa bertemu secara nyata. Kayak nanti bukan ceritanya itu. Kenapa? Apapun sering sebetulnya. Cuma mungkin nggak diceritakan secara gamblang, nggak ada satu mursyid yang nggak diakui dengan Rasulullah, nggak ada. Secara nyata nggak ada. Mursyid itu seorang mursyid pasti diakui dengan Rasulullah. Bukan minimal dalam mimpi, tapi minimal
dalam ini kita pasti nyata itu dalam keadaan terjaga, gak tidur, pasti mikir, pasti bertemu tidur, apa namanya itu bimbingan langsung dari Rasulullah. Dan bisa dibilang orang yang orang yang bertemu dengan lewat keadaan bukan dia itu bisa disebut sahabat. Jadi sahabat itu bukan hanya ada di zamannya Rasulullah. Berapa ribu sahabat? Berapa ribu sahabat? 124.000 sama dengan jumlahnya wali. Dan itu terus sampai kiamat. Orang bisa dikatakan bisa ada di maqam sahabat, bisa dikatakan sahabat Rasulullah kalau dia bisa bertemu dalam keadaan terjaga, bukan itu. Kalau dia dalam keadaan terjaga, itu dia bisa dikatakan sahabat. Itu apa? Tahapan untuk bisa bermalaikat dulu dalam bisa awalnya mimpi dulu, mimpi yang bagus, akhirnya naik, akhirnya panas. Nah, di atas panas berbekok lagi, makan bekok. Itu kalau panas itu ada orang yang panas dan bukan di koridor. Tapi dia ada di maqam panas, maka dia selain itu bukan berarti dia nggak mau untuk bertorikoh, bukan. Dia bertorikoh sebagai torikohnya orang-orang lain itu tahu apa dulu, tahu kan? Kayak Abi Wan Sengan, Abi Sekol. Itu kan beliau pernah itu mobil dicolek. Karena ceritanya beli mobil pakai kondau di dalam koper. Nah, pas udah kosong mobil, pas dibuka itu yang awalnya daun di koper itu jadi keluar. Beda. Kita nggak bisa memandang gila, orang yang dalam keadaan panas. Orang yang dalam keadaan panas itu rasanya ini kan itu cabut semua. Makanya karena itu banyak ada panas di kursi, panas di rumah, ada panas hilang. Nah, panas di kursi itu dia udah nggak ada apa yang dipikirkan kecuali kursinya. Ya, nggak ada yang dia pikirkan kecuali kursinya. Sama itu sana itu Muhammad. Nah, di dalam maqam itu nggak ada yang dipikirkan lagi kecuali Nabi. Karena ada pikirkannya di sini dulu ada kan di tingkat itu. Jadi apa namanya? Bisa dia diberi kertas itu ada tulisan tadi. Diberi kertas lembaran kertas kosong, sama pulpen. Ditulis sama dia Muhammad. Mulutnya selalu bersuara. Yang dia lakuin dalam keadaan sunnahnya itu dia apa namanya? Orang yang ada di maqam ini dalam keadaan dia mengerjakan amal yang sunnah, dia melakukan bahwa inilah yang dilakukan oleh Rasulullah, bukan ini perintahnya Rasulullah. Beda rasanya kalau kita bilang apa? Ketika kita mengerjakan amal yang sunnah, inilah apa namanya sunnahnya Rasulullah. Dengan inilah
yang pernah Rasulullah lakukan. Di situ mahabbahnya itu sangat terasa. Beda. Coba ada di praktekin sendiri. Pas lagi itu salat malam ataupun gimana amalan yang di Surabaya, itu rasakan bahwa inilah amalan Rasulullah, bukan inilah amalan Rasulullah, bukan. Zikir yang yang sudah dikasihkan itu bukan perintahnya, bukan perintahnya sebenarnya bukan, tapi itu perintahnya Allah melalui Rasulullah. Ada tips biar ketika kita berziarah ke atas itu kita bisa menangkap ilmu yang dari atas. Salah satunya mematikan kita memahami dalam diri kita yang lebih pahaminya. Apa itu? Jadi kita yakin apa itu? Ini kita punya telinga. Jadi kita punya telinga, tapi apa itu? Bukan berarti kita bisa mendengar karena kita punya telinga. Ya, tapi karena Allah yang mendengarkan itu. Jadi buang dulu sifatnya kayak gitu, buang dulu, simpan dulu. Terus siapkan diri ke apa? Saya ingin dididik langsung dididik secara luas. Itu sebetulnya ketika kita pergi ke makam para wali, ketika kita berziarah, kalau kualitas batinnya kita kuat, itu sebetulnya kita mentransfer, siap untuk mentransfer ilmu yang dari wali itu. Jadi bukan berarti wali itu yang dinamakan itu meninggal mati, bukan. Dia itu masih hidup, akan tetapi pandangan kita berbeda, telinga kita berbeda, makanya nggak bisa kita melihat kita mendengar kawannya disimpan dulu. Mata ini bisa melihat Allah, telinga ini bisa mendengar karena Allah. Siapkan diri kita untuk dididik langsung oleh Allah. Ketika itu sudah siap, baru bisa merasakan. Kita akan saya keanehan itu sendiri. Setiap orang berbeda. Nah, inilah kunci ma'rifat menurut Syekh Muhammad Hasan Al-Banjari. Yang pertama kan mengenal asal kejadian diri, yaitu dari nurnya Muhammad. Yang kedua, mutu qabla an matikanlah diri sebelum mati. Nah, yang dimatikan ini sifat ma'rif yang sudah dijelaskan. Nah, yang ketiga, panakanlah dirimu kepada qudrat dan iradah Allah. Leburkan diri kamu, maksudnya leburkan diri kamu, jangan sampai merasa bahwa qudrat dan iradahnya ini itu milik kita, kekuasaan dan kehendak itu milik kita, enggak, tapi itu milik Allah. Kita ada di sini, duduk di sini. Itu bukan berarti kita secara nikahnya ya. Itu bukan berarti karena kita sehat kita bisa duduk di sini, karena kalian ada, kalian bisa ada di sini. Enggak. Semuanya itu sudah ditulis di dalam kitab itu. Semuanya sudah ditakdirkan. Semuanya itu sudah ditakdirkan. Kita hanya mengulang apa yang sudah ditulis. Jadi ketika di alam ruh dulu sebelum diciptakan itu sudah semua yang sudah ditulis takdir. Tapi jam segini
duduk di sini mendengarkan. Itu apa? Hobi jadi kameramen. Itu semua udah diatur sama Allah, bukan berarti saya yang ngatur kalian, bukan. Saya kan nggak bisa ngatur saya. Coba kalau saya bisa bekerja, berarti saya nggak cuma kalian kan, tapi anak sama juga bisa begini. Terbuka hatinya untuk di sini, untuk bisa ya paling nggak menyebarkan. Terus nggak cuma anak sama, mungkin orang luar juga. Itulah Allah tuh pengen menunjukin kekuatannya, kehendaknya. Kalau saya ini nggak bisa apa karena kehendaknya itu. Jadi ada itu ditulis di dalam kitab di dalam kitab Darul Akbar. Di situ ditulis di dalam alam roh itu semua sudah ditulis, takdir itu semua sudah ditulis sebelum roh itu dituliskan di dalam desa. Takdirnya seluruh umat manusia, jin, itu isinya secara rinci sudah ditulis, dari mulai dia lahir sampai dia mati itu sudah ditulis. Kalau misalkan di dalam di sini dijelaskan itu ketika dia di alam roh, dia memandang wajahnya Rasulullah, di situ di saat dia hidup di dunia, dia bakal jadi pemimpin. Nah, di dalam kitab Darul ada juga orang yang di dalam alam roh itu melihat tangannya Rasulullah, dia jadi apa? Itu dijelaskan. Di alam roh dia melihat kakinya Rasulullah. Nanti ketika dia hidup di dunia dia jadi apa? Jadi apa yang sudah kita lakukan di dunia ini, dunia secara hakikatnya itu mengulang apa yang sudah terjadi di alam roh. Mungkin itu aja lah untuk kali ini. Kalau mau lanjut bisa di lain hari, di lain waktu. Tapi karena ini untuk tugas, cuma untuk memenuhi tugas mata kuliah, jadi saya cukupkan untuk malam ini. Kalian juga ada waktu untuk tidur, untuk istirahat. Saya nggak bisa menyelesaikan seperti dengan saya. Makasih banyak untuk kalian yang sudah berpartisipasi untuk mendengarkan saya, terus ada yang menghubungi saya. Itu makasih banyak. Ya, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan untuk dalam waktu ini. Kalau mau dilanjut lagi bisa dilanjut. Saya siap. Mudah-mudahan apa yang sudah saya jelaskan itu masuk ke menjadi ilmu, juga menjadi paham ya kalian. Diberkati manusia juga diberikan kebenaran Allah mungkin akan berbahagia di arti kebenaran Muhammad Rasulullah yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.